5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Di sini Udin, Beni, dan teman-temannya sedang bermain tebak-tebakan. Nah, siapkan beberapa benda yang ada di kelas kalian nih. Cobalah untuk tutup mata kalian. Lalu rasakan benda-benda tersebut dengan tangan kalian adik-adik. Nah, adik-adik di sini nanti kalian harus berusaha merasakan permukaan benda tersebut ya. Dapatkah kalian merasakan nih permukaan bendanya? Lalu apakah nama benda tersebut? Kalian harus menebaknya adik-adik. Nah, bagaimana ya cara kamu mengetahuinya? Nah, kalian bisa ungkapkan, oh, ternyata misalnya kalian memegang, ketika menutup mata memegang pensil. Oh, karena ujungnya runcing, bentuknya panjang bulat ya, seperti itu. Terus permukaannya halus misalnya seperti itu. Nah, adik-adik bisa mainkan ini bersama dengan teman-teman kalian. Nah, dapatkah kamu menebak semua benda yang ada di dalam kotak tersebut? Nah, kalian bisa mainkan bersama teman-teman kalian ya, dengan senang hati nih adik-adik. Nah, ada benda-benda itu yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Adik-adik, cobalah untuk membuat kalimat tebak-tebakan. Tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Nah, sampaikan kepada temanmu dan mintalah temanmu itu untuk menebak benda tersebut. Contohnya nih adik-adik ya, di sini ciri-ciri benda. Misalnya kamu memberi tebakan kepada temanmu seperti ini. Permukaanku halus, aku terbuat dari kertas, aku berbentuk persegi panjang. Siapakah aku? Nah, teman kalian harus menjawab ciri-ciri benda ini ya. Nama bendanya apa nih? Permukaannya halus, terbuat dari kertas, aku berbentuk persegi panjang. Ya, ini adalah buku adik-adik. Lalu misalnya kalian juga bisa memberi tebakan, aku terbuat dari kayu, tempat dudukku berbentuk persegi, aku berwarna coklat. Siapakah aku? Ayo coba-coba adik-adik ya. Coba adik-adik tebak ini, dari ciri-ciri benda ini kira-kira itu benda apa ya adik-adik ya? Ya, ini adalah kursi ya, karena terbuat dari kayu. Lalu tempat dudukku berbentuk persegi, ya itu berarti kursi. Coba adik-adik tebak ini benda apa? Aku terbuat dari plastik, permukaanku halus, aku biasa digunakan sebagai alat ukur panjang. Siapakah aku? Ya, ini bendanya adalah penggaris. Kita lanjutkan adik-adik. Coba masih ada lagi tebakannya ya. Di sini ada tebakan, permukaanku berbentuk lingkaran, aku terbuat dari plastik, aku biasa digunakan untuk bermain dan ditendang, aku bisa kempis jika tidak ada udara. Siapakah aku? Ayo adik-adik, apa nih bendanya? Ya, bendanya adalah bola. Aku berbentuk lingkaran, aku berada di dinding tembok, aku terbuat dari plastik,
Aku berguna untuk menunjukkan waktu. Siapakah aku adik-adik? Ya, di sini adalah bendanya jam dinding. Seperti itu, kalian bisa membuat tebakan bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik, apakah temanmu itu bisa menebak dan berapa banyak nih temanmu itu dapat menebak benda yang kalian berikan ciri-cirinya? Nah, kalian bisa menghitung berapa banyak teman kalian yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, adik-adik perhatikan gambar di samping. Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola itu terbuat dari bahan karet adik-adik. Jika udara di dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Jadi tidak bisa kita mainkan kalau bolanya sampai mengempis. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada bola ya, bola yang masih mengembang dan bola yang sudah mengempis. Ya, bola yang masih mengembang atau bola yang masih utuh ya, itu ada 62 buah bola. Nah, di sini 20 bola tersebut kempis. Nah, maka pertanyaannya ada berapa bola yang tidak kempis adik-adik? Nah, untuk mencarinya itu bisa ditulis dengan cara 62 dikurangi 20. Kita buat bersusun ke bawah adik-adik. 62 dikurangi 20. 2 dikurangi 0. Ya, 2 dikurangi 0 itu 2 adik-adik ya. Kita kurangi dari satuannya dulu. 6 dikurangi 2. Ya, 4. Jadi di sini 62 dikurangi 20 sama dengan 42. Jadi bola yang tidak kempis ada 42 buah. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Ya, sebuah toko itu memiliki 48 buah penggaris. 20 penggarisnya telah terjual adik-adik. Maka di sini kita mau mencari tahu ada berapa banyak penggaris yang belum terjual. Berarti di sini banyaknya penggaris 48 dikurangi 20 penggaris yang telah terjual. Kita kurangi dengan cara bersusun pendek adik-adik. 48 dikurangi 20. Kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 8 dikurangi 0. Ya, 8. Lalu 4 dikurangi 2. 2 adik-adik. Jadi jawabnya ada 28. Jadi penggaris yang belum terjual ada 28 buah. Seperti itu ya adik-adik ya, mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Adik-adik, cobalah nih membuat 2 soal pengurangan dan mintalah teman kalian untuk menyelesaikan soal tersebut. Kalian bisa ya, contohnya tadi sudah ada 2. Nah, sekarang di sini adik-adik, Kak Citra punya soal lagi nih ya. Ani mempunyai 55 buah salak. Ini ya. Lalu 18 buah salaknya diberikan kepada adik. Yang Kak Citra silang ini yang diberikan kepada adik. Lalu ada berapa sisa buah salak Ani? Nah, di sini kita bisa tuliskan 55 dikurangi 18. Kita cari tahu dengan cara bersusun pendek. 55 dikurangi 18. Nah, kita kurangi dari satuannya dulu adik-adik. 5 dikurangi 8. Ayo, berapa adik-adik? Apakah bisa 5 dikurangi 8? Kalau angka yang di atas ini lebih kecil, berarti tidak bisa dikurangi ini adik-adik satuannya. Maka angka 5 ini harus meminjam ke depan. Jadi meminjam angka 5 yang di depannya. Pinjam berapa? Pinjam 1 puluhan ya. Berarti di sini karena 5 ini dipinjam 1, maka sisanya ada 4. Nah, 1 puluhannya di mana? 1 puluhannya letakkan kecil saja di depan angka 5. Jadi ketemu di sini
angka 15, karena yang kita pinjam itu 10-an ditambah 5, berarti kan 15. Baru 15 ini kita kurangi dengan angka 8. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Baru kita kurangi, di sini tidak 5 lagi tapi 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi jawabnya adalah 37. Jadi sisa buah salak Ani ada 37 buah. Itu adik-adik ya, cara mengurangi bilangan dengan cara meminjam ke depan. Kita lihat contoh berikutnya yang masih pengurangan dengan cara meminjam. Meli meniup balon itu sebanyak 63 balon ya. Setelah itu 15 balonnya meletus karena terkena jarum. Ada berapa ya sisa balon yang ditiup oleh Meli? Ini bukan Misti ya, yang ditiup oleh Meli. Nah, di sini bisa dituliskan 63 dikurangi 15. Nah, kita kurangi nih, 63 dikurangi 15. 3 dikurangi 5 tidak bisa. Kita pinjam 10-an ke angka 6. Karena angka 6-nya dipinjam 10-an, maka sisanya adalah 5. Nah, 10-annya kita tuliskan kecil di sini. Terjadi angka 13. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah 48. Jadi sisa balon Meli ada 48 buah. Mudah ya adik-adik ya untuk kalian pahami. Nah, adik-adik, kalian harus banyak berlatih nih untuk matematika ini supaya kalian itu terbiasa mengurangkan pecahan yang ada. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.